Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam video pembelajaran. Pada kali ini Ibu akan membahas tentang analisis peluang usaha baru, di mana dalam pembahasan analisis peluang usaha baru kita akan membahas tentang analisis internal dan eksternal, dan juga tentang kelayakan suatu produk. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas tentang analisis internal dan eksternal. Jadi sebelum kita membuka usaha baru, perlu dilakukan analisis terlebih dahulu, yaitu analisis secara internal maupun eksternal. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam analisis internal maupun eksternal dapat kita lihat dalam slide berikutnya. Nah, faktor internal dalam berwirausaha itu merupakan faktor yang berasal dari dalam diri si wirausahawan sendiri, yaitu ada percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, keberanian dalam mengambil resiko, kepemimpinan, berorientasi pada masa depan, inovasi dan kreativitas. Nah, apa yang dimaksud dengan percaya diri? Percaya diri ini harus dimiliki oleh si wirausahawan, yang mana wirausahawan harus memiliki sikap dan keyakinan untuk memulai. Nah, jadi kalau si wirausahawan tidak memiliki sikap percaya diri, maka dia tidak akan pernah berani untuk memulai usaha. Nah, tidak hanya untuk memulai, si wirausahawan juga harus mampu dan percaya diri untuk melakukan dan menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan yang dihadapinya. Nah, dalam arti yang lain, percaya diri ini merupakan matang secara jasmani maupun rohaninya. Jadi, dia tidak mudah terombang-ambing oleh pendapat maupun saran dari orang lain. Jadi, jika dia menerima kritikan ataupun masukan, dia tidak mudah galau, dia tidak mudah bingung, tapi dia sudah memiliki gambaran untuk melakukan tindakan ke depan. Nah, faktor yang berikutnya yaitu berorientasi pada tugas dan hasil. Nah, ini juga penting untuk dimiliki oleh wirausahawan, yaitu wirausahawan harus memiliki sikap ingin selalu berprestasi dan motivasinya tinggi untuk mencapai tujuan tertentu agar hasilnya sesuai dengan harapan. Jadi, ini lebih kepada karakter wirausahawan yang ambisius, ya. Jadi kalau dia tidak memiliki motivasi berprestasi, jangan berharap bisnisnya akan sukses. Nah, keberanian mengambil resiko. Nah, ini yang paling penting. Dalam kita berbisnis, pasti akan ada resiko. Nah, jika wirausahawan tidak memiliki keberanian untuk mengambil resiko, maka bisnisnya dapat dikatakan akan diam di tempat atau nanti bisa berakibat terhadap kegagalan bisnis. Nah, keberanian mengambil resiko ini dia tidak takut dalam mengambil pekerjaan yang beresiko. Dia selalu memperhitungkan besar kecil resiko. Nah, berani tidak hanya cukup asal berani, tapi dia juga harus memperhitungkan besar kecilnya resiko. Tujuannya apa? Supaya si wirausahawan dapat mengambil keputusan dan tidak mengambil resiko yang terlalu besar atau terlalu rendah. Jadi dia bersikap pertengahan. Dengan dia memperhitungkan besar kecil resiko, dia dapat mengambil jalan tengah antara keduanya. Nah, ini juga faktor yang penting dimiliki oleh wirausahawan, yaitu kepemimpinan. Seorang wirausahawan itu harus memiliki karakter sebagai pemimpin. Dia harus mampu mengorganisir kelompok dan dia dapat menjadi teladan. Kalau dia tidak mampu memimpin, maka dia tidak akan bisa dengan mudah untuk memulai bisnis. Nah, berorientasi pada masa depan. Jadi, seseorang wirausahawan atau orang yang ingin menjalankan bisnis, dia harus punya pandangan jauh ke depan. Ke depan dia ingin seperti apa? Dia harus memiliki visi misi serta tujuan hidup. Ingin menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda dari masa lalunya, dan ingin merealisasikannya dan pantang menyerah. Nah, ini juga karakter ataupun faktor internal dalam melakukan wirausaha. Kemudian harus adanya inovasi dan kreativitas. Ini juga penting.
dalam kita berwirausaha, kita harus punya ide baru. Jadi ide itu belum pernah ada sebelumnya, kitalah yang sebagai penggagasnya. Kemudian harus punya daya imajinasi yang tinggi untuk memecahkan masalah dan menemukan peluang. Dan harus mampu mengembangkan ide hasil kreativitas dan dapat direalisasikan menjadi kenyataan yang memberikan nilai tambah dari hasil implementasinya. Nah, faktor internal ini sangat penting untuk dimiliki oleh si wirausahawan. Nah, selanjutnya faktor eksternal dalam berwirausaha itu apa saja? Yaitu ada 3. Ada namanya lingkungan sosial dan keluarga, ada lingkungan sekolah, dan ada lingkungan teknologi. Apa yang dimaksud dengan lingkungan sosial dan keluarga? Nah, tanpa kita pungkiri, kehidupan kita itu dipengaruhi oleh keberadaan lingkungan. Dukungan teman, gaya hidup kelompok sekeliling kita itu mempengaruhi diri kita. Nah, dukungan keluarga, latar belakang pekerjaan orang tua, pendidikan yang diberikan orang tua itu mempengaruhi kehidupan dan pola pikir seseorang. Jadi, pola pikir seorang wirausahawan juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan keluarganya. Kemudian lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini membentuk karakter dan potensi serta minat. Jadi, dengan adanya pengajaran, kurikulum, serta kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kegiatan dia selama dia di sekolah atau kegiatan dia selama mengenyam pendidikan itu akan berpengaruh terhadap si wirausahawan sendiri. Kemudian adanya lingkungan teknologi. Nah, ini yang seperti kita rasakan saat ini. Kecanggihan teknologi ini mempengaruhi gaya hidup seseorang. Dan dengan ada internet, kita dapat menyampaikan informasi dengan lebih cepat dan mempermudah siapa saja dalam berbisnis. Baik, pada video pembelajaran kali ini hanya itu saja yang bisa Ibu paparkan. Untuk lebih penjelasan lebih lanjut bisa dilanjutkan melalui aktivitas komentar pada LMS yang tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.